Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Baiklah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Lebih tepatnya, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, serta melakukan operasi pada bentuk aljabar. Nah, ada yang tahu apa saja kegunaan aljabar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, banyak persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang secara tidak sadar kita telah mengaplikasikan materi aljabar dalam menyelesaikannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyebutkan jumlah suatu barang dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut, namun dengan menyebutkan satuan kumpulan dari benda tersebut. Misalkan satu keranjang, buah jeruk, satu pak sosis, atau satu karung beras, dan lain-lain. Atau misalnya kita juga dapat menghitung keuntungan dan kerugian. Nah, itu adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aljabar. Simak penjelasan Ibu berikut ya. Nah, yang pertama adalah bentuk aljabar. Yang pertama pengertiannya. Bentuk aljabar adalah bentuk suatu matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang kita belum ketahui nilainya. Variabel atau peubah itu biasanya dalam bentuk huruf atau disimbolkan huruf. Bisa disimbolkan huruf A, B, C, sampai dengan huruf Z. Ibu mempunyai contoh P ditambah 5. Nah, dan satu lagi contohnya 4X dikurang 6Y ditambah 8. Nah, yang mana sih yang variabel? Iya, tadi sudah Ibu sebutkan variabel itu biasanya dalam bentuk huruf. Berarti variabelnya itu yaitu P, X, dan iya huruf Y itu adalah variabelnya. Nah, variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum kita ketahui nilainya dengan jelas. Selanjutnya, yang kedua yaitu bentuk aljabar tentang unsur-unsur aljabar. Nah, Ibu mempunyai contoh 3P ditambah 5. Nah, unsur-unsur aljabarnya yaitu 3 yang ada di depan variabel P itu adalah koefisien. Nah, koefisien itu faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, bagaimana yang P tadi? Iya, yang P tadi adalah variabel. Variabel itu lambang pengganti yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang terakhir yang di belakang yaitu positif 5 adalah konstanta. Konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan, tapi dia tidak memiliki variabel. Nah, Ibu mempunyai contoh lagi tadi 3P plus 5. Nah, ada suku. Jadi 3P itu disebut dengan suku. Dan positif 5 itu juga disebut dengan suku. Jadi 3P ditambah 5 itu terdiri dari dua suku, yaitu sukunya 3P dan positif 5. Contoh selanjutnya yaitu Ibu memiliki contoh 6X dikurang 2. Dalam bentuk aljabar tersebut, variabelnya yaitu adalah huruf X. Ingat ya, tadi variabel itu dalam bentuk huruf. Nah, koefisien yang mana? Koefisien yang depan yaitu 6. Konstantanya yang mana? Konstanta adalah negatif, negatif 2 yang belakang ini. Bagaimana dengan sukunya? Sukunya yaitu 6X dan negatif 2. Untuk contoh lain, misalnya 8A dikurang 4B dikurang 6. Nah, variabelnya adalah A dan B. Koefisiennya adalah 8 dan negatif 4. Konstantanya adalah negatif 6. Ingat, tadi konstanta tidak memiliki variabel.
Bagaimana dengan sukunya? Sukunya terdiri dari 8A, negatif 4B, dan negatif 6. Nah, suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Jadi variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Contohnya adalah X dan 2X, 3X, 4X, dan lain-lain. Nah, ini juga contohnya XY pangkat 3, 2XY pangkat 3, 8XY pangkat 3. Jadi patokannya adalah variabel dan pangkat yang sama. Untuk suku tidak sejenis, artinya kebalikannya tidak mempunyai variabel yang sama. Contohnya 2X dan 2Y, 3Z, 4W. Mengapa? Karena variabelnya tidak sama. Nah, kita masuk dalam operasi aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di contoh, Ibu memiliki 2 apel ditambah 3 apel sama dengan iya, ada 5 apel. Misalkan, apelnya Ibu simbolkan dengan huruf A. Maka bentuk aljabar dari ilustrasi tersebut bisa kita tulis 2A ditambah 3A sama dengan iya 5A. Syarat bentuk aljabar dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan jika memiliki variabel yang sama. Contohnya, yang pertama Ibu memiliki contoh 8A dan 6A. Ini bentuk aljabar yang memiliki variabel yang sama, yaitu variabel A. Maka, kita dapat menjumlahkannya 8 ditambah 6, iya 14. Jadi sama aja dengan ilustrasi di atas. 2A ditambah 3A, 5A. Maka 8A ditambah 6A adalah 14A. Contoh yang kedua, 5P dikurang 3P mempunyai variabel yang sama, jadi bisa kita langsung kurangkan, yaitu adalah 2, iya 2P. 5P dikurang 3P sama dengan iya 2P ya. Nah, contoh yang ketiga, 8X ditambah 4X dikurang 6X. Karena memiliki variabel yang sama, kita dapat langsung operasikan. 8 ditambah 4, 12 dikurang 6, iya 6X. Variabelnya tetap X. Nah, jadi tetap kita tulis, maka hasilnya adalah 6X. Untuk contoh yang keempat, contoh keempat, 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2 sama dengan, nah kita dapat menjumlahkan dengan cara syaratnya tadi mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, jadi yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang tidak mempunyai variabel dengan yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini yang memiliki variabel sama yaitu 4X dan negatif 5X. Nah, kita tulis di sebelah sini, sebelah ruas kanannya 4X dikurang 5X ditambah 9, tidak memiliki variabel. Nah, temannya adalah iya negatif 2, ditulis di sini. Nah, yang sama-sama mempunyai variabel, kita dapat jumlahkan 4X dikurang 5X, 4 dikurang 5X, berarti iya negatif 1 negatif 1X ditambah 9 dikurang 2. 9 dikurang 2, iya positif 7. Dan negatif hasilnya adalah negatif 1X plus 7. Ini tidak boleh dijumlahkan. Mengapa tidak boleh dijumlahkan? Karena yang satu memiliki variabel, yang satu tidak memiliki variabel. Jadi kita berhenti sampai sini jawabannya, yaitu negatif 1X ditambah 7. Nah, untuk memahami lebih lanjut, Ibu memiliki contoh lagi ya. Nah, contohnya lebih banyak seperti ini. Perhatikan, 9A kuadrat ditambah 3AB dikurang 7B kuadrat dikurang 12A kuadrat ditambah 6AB ditambah 2B kuadrat. Ingat, tadi kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, baru kita bisa operasikan.
Ini sudah Ibu beri tanda yang sama, yaitu warnanya sama. 9A kuadrat berarti suku sejenisnya dengan negatif 12A kuadrat. Nah, 3AB berarti suku sejenisnya dengan 6AB. Dan negatif 7B kuadrat suku sejenisnya dengan 2B kuadrat karena sama-sama memiliki variabel yang sama. Nah, setelah itu kita dapat operasikan. Tadi 9 dikurang 12 A kuadrat ditambah 3 ditambah 6AB, 3 dari sini, 6 dari sini, ditambah negatif 7 ditambah 2B kuadrat. Nah, ini sudah semuanya dalam suku sejenis. Sekarang kita jumlahkan. 9 dikurang 12 berarti negatif 3A kuadrat. 3 tambah 6, 9AB, ditambah negatif 7, ditambah 2 yaitu negatif 5B kuadrat. Nah, intinya bentuk aljabar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki variabel yang sama. Itu kuncinya ya. Nah, selanjutnya untuk contoh berikutnya, yaitu Ibu memiliki contoh tentukan penjumlahan. Nah, 7A ditambah 4B dengan 6A dikurang 6B. Penyelesaiannya kita jabarkan dulu. 7A ditambah 4B dengan kata kuncinya adalah penjumlahan. Penjumlahan ditambah artinya ditambah. Berarti ditambah 8A min 6B sama dengan, nah kita dapat kelompokkan dengan suku-suku sejenisnya. 7A suku sejenisnya dengan 8A. Berarti 7A ditambah 8A. 4B suku sejenisnya dengan negatif 6B. Nah, berarti ditambah dengan negatif 6B. Sekarang setelah suku sejenisnya sudah sama, sudah secara berkelompok, kita dapat operasikan atau kita dapat jumlahkan 7A ditambah 8A, 15A, iya ditambah 4B ditambah negatif 6B yaitu negatif 2B. Nah, ingat dalam operasi bilangan bulat kemarin tandanya akan berubah menjadi negatif. Nah, kita sederhanakan berarti negatif 15A dikurang 2B. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh lain, Ibu memiliki contoh tentukan pengurangan. Tadi penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A min 6B. Nah, bagaimana jawabannya? Nah, perhatikan. Bedanya, kalau penjumlahan artinya tandanya di sini kita jumlahkan. Kalau pengurangan, tandanya yang di sini kita kurangkan. Jadi, 7A ditambah 4B dikurang dalam kurung 8A dikurang 6B. Nah, sama seperti yang tadi kita kumpulkan suku sejenisnya. Tetapi tandanya dikurang, berarti kita kalikan ke dalam sini. Nah, dalam kurung 7A tetap ditulis, ditambah 4B tetap ditulis, dikurang, negatif ketemu positif, nanti negatif 8A, ini negatif ketemu negatif, nanti hasilnya akan positif 6B. Nah, setelah kita kumpulkan suku sejenisnya, kita operasikan. 7A dikurang 8A artinya negatif 1A atau negatif A. Ditambah 4B tambah 6B yaitu 10, 10B. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa memperhatikan tandanya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi aljabar perkalian. Nah, anak-anak silahkan amati perkalian berikut.
5 dikali 5, kita dapat menulisnya 5 pangkat 2. Selanjutnya, anak-anak bisa mengamati. M dikali M, bisa kita tulis hasilnya sama dengan M pangkat 2. Contoh yang ketiga, A kali B, sama dengan AB. Nah, bagaimana dengan perkalian operasi aljabar seperti contoh nomor 4? Maaf, ini seharusnya contoh nomor 4 ya. 3A dikali 2A. Kita dapat mengalihkan langsung 3 dengan 2, A dengan A. 3 kali 2 yaitu 6, dan A kali A yaitu A kuadrat atau A pangkat 2. Jadi 3A dikali 2A hasilnya adalah 6A. Nah, contoh selanjutnya 5 dikali X plus 4. Tapi X plus 4-nya dalam kurung, artinya itu sama aja dengan dikalikan. Nah, langkah yang pertama kita kalikan dulu 5 kali X, yaitu hasilnya adalah 5X. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita kalikan ke dalam kurung lagi. 5 dikali 4, 5 dikali 4 yaitu 20. Jadi hasilnya adalah 5X plus 20. Nah, anak-anak, untuk contoh selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar dengan suku 2 dan suku 2. Ibu memiliki contoh yaitu X plus 5 dikali dengan X plus 3 seperti ini. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita kalikan dulu yang depan. Ini langkah pertama, Ibu beri panah. X dikali dengan X, yaitu X kuadrat. Selanjutnya, langkah yang kedua, yaitu kita mengalihkan X lagi dengan yang angka 3 di belakang. X dikali dengan positif 3, kita tulis di ruas sebelah kanan adalah 3X. Untuk langkah yang ketiga yaitu 5, ini ya, yang tanda panah Ibu ini 5 dikali dengan X, yaitu kita tulis 5X yang ruas sebelah kanan ini, yang Ibu panah ini. Selanjutnya, 5, langkah yang keempat, kita kali dengan 3 yang belakang. 5 kali 3, positif 5 dikali positif 3, hasilnya positif 15. Nah, sekarang setelah kita kalikan ke dalam kurung, kita jumlahkan yang memiliki variabel yang sama. Anak-anak, X kuadrat ini tidak memiliki variabel yang sama lagi. Artinya tetap kita tulis, yaitu X kuadrat. Nah, yang memiliki variabel yang sama yaitu 3X dan 5X. 3X dan 5X kita dapat jumlahkan, yaitu 8X. Positif 3X ditambah positif 5X, yaitu 8X. 15 memiliki variabel yang sama atau tidak? Iya, 15 itu adalah konstanta, tidak memiliki konstanta lain. Maka kita tetap tulis 15. Nah, jadi perkalian X plus 5 dikali X plus 3 yaitu X kuadrat plus 8X plus 15. Untuk operasi aljabar yaitu pembagian, Ibu memiliki contoh seperti ini ya. Nah, Ibu lengkapi dulu. Perhatikan contoh yang pertama dulu. Nah, yang Ibu beri tanda panah ini. Contoh yang pertama, P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. P pangkat 5 kalau kita jabarkan artinya P dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, P dikali P dikali P dikali P dikali P lagi. Dibagi atau kita tulis menggunakan per P pangkat 3. P pangkat 3 kita uraikan, artinya P dikali P dikali P. Nah, kita dapat membaginya. P dan P, yaitu kita bagi 1 dan 1.
Nah, tapi di sini tidak Ibu tulis ya, 1 dan 1. P dibagi lagi dengan P, 1 dan 1. P dibagi lagi dengan P. Nah, yaitu sisanya adalah P dikali P. Dikali ini tadi, yang di depan 1 dan di bawah juga 1. 1 kali P, 1 dikali P lagi, P kuadrat dibagi 1, yaitu tetap P kuadrat. Atau cara yang lain, anak-anak dapat kurangkan pangkatnya saja. Nah, Ibu beri tanda panah ke atas ini ya. Contohnya, P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Ini boleh dikurangkan syaratnya jika variabelnya sama. Nah, ini sama-sama P. Kalau sudah variabel P-nya sama, maka kita dapat mengurangkan. P 5, pangkatnya kita kurangkan. 5 kurang 3 sama dengan P kuadrat. Nah, hasilnya akan sama dengan anak-anak menjabarkan dalam bentuk seperti ini atau langsung mengurangkan pangkatnya saja di sini. Nah, begitu ya. Contoh yang kedua yaitu 12M pangkat 4 dibagi 4M pangkat 2. Nah, ini Ibu tulis menggunakan per, anak-anak bisa menjabarkan. Nah, 12 dikali M pangkat 4 berarti M-nya 4 kali. M kali M kali M dikali M dan dikali M lagi. Per 4 dikali M dikali M. Nah, 12 ini bisa dibagi dengan 4. 3 disederhanakan sama-sama dibagi 4, maka 12 bagi 4, 3, 4 bagi 4, 1 di sini. Nah, M-nya kita dapat coret atau kita dapat sederhanakan. Maka sisa 3 kali M dikali 3M dikali M lagi yaitu 3M kuadrat. Oh iya, mohon maaf ini seharusnya dibagi M lagi ya. Di sini bisa kita, ini belum Ibu coret. Nah, ini kan kita 2 kali mencoret, berarti di sini M-nya juga 2 kali kita coret. Contoh selanjutnya, Ibu memiliki bentuk yang berbeda. Contoh ketiga, yuk kita perhatikan yang di sebelah kanan ini, yang Ibu beri tanda panah ini. 6X pangkat 3 dikali 12Y pangkat 5 dibagi 3. Caranya, anak-anak membagi koefisiennya saja karena pembagi yang di bawah hanya 3. Jadi, anak-anak bisa membagi 6 dibagi 3, yaitu 2. X pangkat 3 tetap kita tulis karena di bawah tidak ada pembagi X-nya. 12 juga harus dibagi 3. 12 bagi 3 yaitu iya 4, Y pangkat 5 tetap kita tulis, karena di bawahnya tidak ada pembagi Y-nya. Jadi hasilnya adalah 2X pangkat 3, 4 dikali 4Y pangkat 5. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu yang nomor 4. 16A kuadrat dibagi 2AB. Nah, ini Ibu tulis per dan anak-anak bisa kita jabarkan dulu. 16 dikali A pangkat 2 berarti A-nya 2 kali dikali B. Nah, yang bawah 2 kali A kali B. Anak-anak bisa membagi 16 dibagi 2 yaitu 8. A dan A kita coret. A ini tidak kita coret karena di bawah sudah tidak memiliki A. Nah, terus B dan B kita coret dapat hasil 1 dan 1. Coret itu disederhanakan ya. Nah, sisanya adalah A. Jadi kita tulis 8A. Hasilnya adalah 8. Untuk contoh dalam bentuk lain, Ibu memiliki contoh, misalkan tentukan hasil bagi dari 4X kuadrat ditambah 6X oleh 2X. Ibu tulis 4X, kita jabarkan dulu. 4X kuadrat yang di depan ini dibagi dengan 2X.
Nah, yang di ruas sebelah sini 6x itu juga harus dibagi 2x. Artinya 4x kuadrat dan 6x ini dua-duanya harus dibagi dengan 2x. Nah, ini Ibu pecah jadi seperti ini bentuknya. Nah, jika sudah seperti ini, anak-anak bisa membagi 4 bagi 2 yaitu 2. Ingat tadi kalau variabelnya sama, kalau pembagian, pangkatnya tinggal dikurang aja. 2 dikurang 1, yang di bawah itu 1 tapi tidak ditulis, berarti 2 kurang 1, 1. Berarti X-nya pangkat 1. Positif 6 dibagi positif 2, yaitu 3. X dan X kita sederhanakan, maka 1 dan 1. Di sini tidak usah ditulis. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang unsur-unsur aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.